Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Permasalahan Indonesia kan saat ini juga terkait dengan serapan tenaga kerja ya. Nah ini seperti apa sih strategi dari pemerintah untuk menyerap juga angkatan tenaga kerja baru dan juga pengangguran, mengatasi pengangguran juga di tahun depan ini akan seperti apa nih Pak? Jadi kuncinya bagaimana menyerap tenaga kerja itu adalah tentunya mendorong pertumbuhan. Kita tahu untuk pertumbuhan angkatan kerja baru pada tahun ini saja ada 2,4 juta angkatan kerja baru. Kemudian kita tahu dengan adanya COVID itu terjadi pengangguran meningkat sehingga menjadi 9,77 juta ya. Jadi ini memang harus diserap. Bagaimana cara menyerapnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita misalkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 5%, maka kurang lebihnya kita bisa menyerap pada kisaran hampir 2 juta tenaga kerja. Caranya adalah dengan cara menciptakan lapangan kerja baru. Ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin mentransformasi ekonomi kita. Mbak Maria tahu bahwa pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Dengan adanya kemudahan berusaha dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka kita harapkan perizinan itu kan menjadi lebih gampang, ya, tidak berbelit-belit lagi karena kita tahu saat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan ada setidaknya 43.733 peraturan pusat maupun daerah yang menghambat iklim usaha dan perizinan di Indonesia. Bisa bayangkan dengan perizinan yang begitu banyak di pusat dan daerah, tentunya proses perizinan itu menjadi lama. Karena lama itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga mengurangi minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, baik itu usaha mikro maupun sampai usaha besar, baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk mentransformasi ekonomi dengan memangkas semua perizinan, maka ini akan bisa mendorong usaha mikro sampai dengan usaha besar untuk bisa menginvestasikan di Indonesia. Kita tahu bahwa usaha mikro kita kan memberikan usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi 61% terhadap PDB dan lebih dari 64.000 unit atau 99% dari total usaha di Indonesia. Jadi dengan menumbuhkan dan memformalkan usaha-usaha tadi, maka tentunya ini mereka akan bisa menyerap tenaga kerja, apalagi di masa pandemi seperti saya kemukakan tadi, itu terjadi peningkatan pengangguran akibat social distancing, maka aktivitas ekonomi itu menjadi terhenti dan mengalami hambatan. Oleh karena itu, cara yang cepat adalah dengan cara mendorong supaya munculnya usaha-usaha baru. Bagaimana caranya? Seperti saya kemukakan tadi, ya buat usaha itu menjadi lebih menarik. Perizinannya menjadi gampang, maka itu kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja kita harapkan bisa mempercepat investasi di Indonesia. Yang kedua nanti sumber pertumbuhan.